Swastiastu, dalam kebahagiaan rahayu. Oke, saya ucapkan selamat datang dan selamat datang di pelatihan kita hari ini di link Zoom pada pelatihan Rumah BUMN BRI Makassar, di mana temanya hari ini itu tentang catat, cek, cuan, cara cerdas mengelola data, penjualan, dan prediksi stok UMKM. Sebelum itu, perkenalkan saya Fajri selaku moderator yang akan mendampingi teman-teman dan Bapak Ibu dalam pelatihan hari ini. Tentunya pelatihan hari ini diinisiasi langsung oleh Rumah BUMN BRI Makassar yang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dengan lingkungan KM. Oke, sebelum itu, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib demi menjaga kelancaran dan ketertiban kita bersama dalam menjalankan pelatihan. Yang pertama yaitu mohon untuk berkomitmen untuk mengikuti sesi mulai dari awal hingga selesai. Yang kedua yaitu aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang ketiga yaitu ya diperkenankan mengaktifkan mic saat pelatihan berlangsung dan jika diizinkan boleh langsung mengaktifkan mic dari moderator. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Boleh mention langsung akun Instagram dari Rumah BUMN BRI Makassar. Berikut saya lampirkan beberapa akun Instagram dari Rumah BUMN BRI Makassar. Jadi Bapak Ibu yang dan teman-teman yang ingin mendokumentasikan kegiatan kita hari ini, boleh langsung mention melalui akun Instagram yang saya lampirkan pada kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Itu beliau adalah empat. Memiliki pengalaman magang di bidang pusat statistik Kota Makassar, Bakti Milenial dan Rumah BUMN Makassar. Beliau aktif mengelola dan menganalisis data menggunakan berbagai platform seperti Excel, RS Studio, Power BI, dan SQL. Selain itu, beliau juga pernah bertugas sebagai Master of Ceremony dan moderator di berbagai kegiatan kampus. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman organisasi yang mumpuni, beliau akan berbagi wawasan yang sangat relevan dengan tema kita hari ini terkait dengan cara cerdas mengelola data penjualan dan bagaimana memprediksikan stok untuk UMKM. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Kak Jovita Remang untuk membagikan ilmunya hari ini. Silakan, Kak. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para eh, stakeholder dan juga para intern di Rumah BUMN Makassar karena sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi pada hari ini. Saya juga mau menyapa kepada para UMKM yang sempat hadir pada pelatihan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri pelatihan kita pada hari ini. Sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, mungkin saya berkenalkan secara singkat dulu. Ada next slide, Kak. Oke, perkenalkan saya Jovita Remang. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi statistika di Universitas Negeri Makassar. Saat ini juga saya sedang menjalani program magang di Rumah BUMN Makassar, tepatnya di Divisi Event dan Partnership. Jadi, melalui kesempatan hari ini, saya ingin mencoba membagikan sedikit materi mengenai pengelolaan data penjualan dan prediksi stok secara sederhana yang diharapkan nanti dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu para UMKM untuk pengelolaan usaha Bapak Ibu, terutama dalam mengambil keputusan berbasis data yang tepat. Mungkin langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Kenapa sih UMKM ini perlu untuk mengelola data penjualan mereka? Jadi, eh, dari beberapa kasus dan para UMKM yang saya temui di Rumah BUMN Makassar ini, banyak para UMKM yang tidak ada data penjualan. Mereka tidak melakukan pencatatan ataupun pengelolaan data penjualan. Jadi, usahanya itu berjalan
secara insting saja, tidak ada pengelolaan data dan mereka tidak tahu secara pasti apakah mereka itu untung atau rugi. Mereka hanya mengira-ngira berdasarkan insting, tidak ada data yang mendukung hal tersebut. Terus juga banyak para UMKM yang tidak tahu produk mana yang paling laku ataupun cuan. Jadi eh, banyak UMKM yang punya berbagai jenis produk, tapi mereka tidak cek dan tidak memanfaatkan data untuk mengetahui produk-produk mana yang paling cuan. Terus tidak sadar stok berlebihan atau kehabisan. Nah, para UMKM ini kan eh, banyak yang menyediakan stok berlebihan dan ujung-ujungnya pasti akan menambah biaya pengeluaran, sedangkan pemasukan tidak ada. Ada juga yang kadang banyak pelanggan yang mau, tapi karena kurangnya pengetahuan mengenai stok barang, mereka kehabisan, sehingga itu akan menjadi penghambat juga untuk memaksimalkan keuntungan dari para UMKM. Terus ada juga para UMKM yang bisnisnya jalan tapi untungnya nggak kelihatan. Ini mungkin biasanya sebagian besar diakibatkan karena eh, keuangan dari penjualan dicampur dengan keuangan eh, sehari-hari, keuangan pribadi dari pelaku UMKM. Nah, boleh mungkin next slide-nya, Kak. Nah, oleh karena itu, dari pelatihan kita hari ini, kita akan kita mau tahu manfaat dari pencatatan penjualan dan pengeluaran harian. Dari pencatatan ini kita bisa tahu pendapatan harian dan pengeluaran dari usahanya kita, terus juga kita bisa melakukan evaluasi produk mana yang laku dan tidak, terus juga bisa tahu arus kas yang lebih terpantau. Nah, dari data-data ini nantinya dari hasil pencatatan kita itu dapat menjadi dasar keputusan bisnis yang mana kita bisa tahu kapan sebenarnya kita akan harus nambah stok, kapan kita eh, produk apa yang kurang laku. Jadi misalnya kita tahu nih produknya eh, produk ini tidak laku, kita bisa cari solusi bagaimana supaya produk ini bisa laku. Terus em, tanpa pencatatan juga semua keputusan hanya akan berdasarkan tebakan, tidak ada data pasti dan akan membuat para UMKM hanya menduga-duga gitu. Oke, mungkin boleh next. Jadi, oke. Nah, dari itu tadi kita akan belajar bagaimana sih cara mencatat data penjualan yang baik dan sederhana, khususnya bagi para UMKM. Jadi, mencatat data penjualan itu sebenarnya tidak rumit, Bapak Ibu. Eh, Sebagai UMKM mungkin banyak yang berpikir bahwa pencatatan itu ribet, terus juga banyak para UMKM yang berpikir tidak bisa, padahal pencatatan itu mudah kalau misalnya kita niat. Jadi pencatatan bisa dimulai dulu dari misalnya buku tulis. Jadi Bapak Ibu boleh mulai saja dulu dari buku tulis, kemudian kalau misalnya ada anaknya atau keluarganya mungkin boleh dibantu untuk dipindahkan ke Excel biar pencatatannya lebih rapi. Terus juga bisa menggunakan Google Sheet yang bisa diakses secara online. Oke, mungkin boleh next slide, Kak. Oke, ini ada salah satu contoh template penjualan yang kemarin saya buat. Ini merupakan template sederhana yang bisa Bapak Ibu coba untuk mencatat keuangan-keuangan dari mencatat penjualan dari Bapak Ibu. Dari di sini mungkin sebenarnya ini menggunakan Excel, tapi Bapak Ibu boleh membuat ini menggunakan buku tulis di awal. Kalau misalnya memang tidak bisa menggunakan Excel, jadi Bapak Ibu bisa buat kolom. Mungkin boleh tanggal transaksi, terus juga nama produk, terus harga satuan, terus jumlah barang, terus total penjualan. Nah, dari data-data ini, eh, Bapak Ibu boleh juga melakukan visualisasi. Kalau misalnya menggunakan Excel itu, Bapak Ibu boleh menggunakan grafik batang ataupun diagram lingkaran ataupun eh, diagram
garis yang bisa digunakan untuk mengecek, misalnya kayak ini dari dari nah di sini kan ada tanggal. Sebaiknya Bapak Ibu itu mencatat transaksi setiap hari. Transaksi apapun itu di hari itu semuanya harus dicatat, eh, dan jangan ada yang ditampung, karena misalnya kalau Bapak Ibu catatnya per minggu itu bakalan ada yang kelewatan ataupun dilupa. Jadi baiknya Bapak Ibu mencatat setiap hari. Nah, misalnya di sini ada tanggal dari tanggal 1 sampai 8, terus juga produknya. Nah, Bapak Ibu catat produk apa yang laku di hari itu, apa yang berapa jumlah yang dipesan pada saat itu, terus harga satuannya dan total penjualannya. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu sudah punya data produk ini, Bapak Ibu bisa lihat misalnya eh, Bapak Ibu boleh merekap setiap minggu ataupun setiap bulan eh, total penjualan itu, dari donat coklat ada berapa penjualan sih, terus juga donat keju ada berapa, terus donat strawberry. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu sudah tahu nih, ternyata anggap eh, donat coklat itu lebih banyak, donat strawberry itu lebih banyak, maka Bapak Ibu boleh eh, melakukan penambahan stok untuk donat strawberry, sedangkan untuk donat coklat dan donat keju boleh disesuaikan dengan jumlah penjualan biasanya, biar stok barang dari Bapak Ibu itu tidak mubazir ataupun ada produk yang tidak laku. Apalagi untuk produk-produk makanan kan ada ini expirednya. Jadi semakin sesuai stoknya Bapak Ibu, maka keuntungan juga dapat dimaksimalkan. Terus di sini juga ada total penjualan per hari. Bapak Ibu bisa tahu berapa sebenarnya penghasilan dari usahanya Bapak Ibu itu secara harian. Nah, misalnya Bapak Ibu boleh dilihat di sini, di tanggal 7 itu ada 248, sedangkan di hari-hari lain hanya sekitar seratusan. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa evaluasi lagi kenapa di tanggal sekian penjualan bisa naik. Apakah ada sesuatu yang bisa apa apa yang Bapak Ibu lakukan di hari itu sehingga penjualan bisa naik. Nah, itu yang bakalan misalnya mungkin pada hari itu Bapak Ibu lagi adain promo, berarti eh, ke depannya mungkin boleh sering-sering melakukan promo, atau eh, pada hari tanggal 7, misalnya di sini tanggal 7 penjualan ternyata hanya 147. Bapak Ibu bisa evaluasi lagi kenapa sih pada tanggal segini pengeluarannya itu rendah, pemasukannya itu rendah. Jadi Bapak Ibu bisa evaluasi lagi, mungkin pada hari itu banyak ini stok yang kurang, ataupun ada staf yang kurang bagus kinerjanya. Nah, dari data-data ini sebenarnya banyak sekali insight yang bisa didapatkan untuk menjadi bahan evaluasinya Bapak Ibu untuk meningkatkan usaha dari Bapak Ibu. Terus untuk visualisasi sebenarnya ini opsional. Bapak Ibu bisa, kalau misalnya menggunakan Excel, bisa melakukan visualisasi supaya eh, lebih jelas dari eh, data-data yang ada itu lebih jelas kelihatan. Misalnya kayak ini ada diagram lingkaran, Bapak Ibu bisa lihat ternyata donat coklat, donat keju, donat strawberry itu terjualnya sekian. Terus juga di sini ada eh, diagram batang, Bapak Ibu bisa cek eh, total penjualan per harinya itu untuk di sini kan kalau misalnya visualisasi jadi kelihatan lebih jelas nih. Kalau misalnya di tanggal 7 ini penjualannya lebih tinggi daripada di penjualan-penjualan harian lainnya. Dibandingkan dengan data-data tabel saja seperti ini, pasti akan lebih pusing dan juga tidak terlihat dengan jelas bahwa produk mana yang penjualannya tinggi. Hmm, Selain itu, dari data-data ini sebenarnya juga kita dapat melakukan evaluasi terkait sebenarnya banyak banyak data selain ini, Bapak Ibu. Misalnya kayak eh, jenis pembayaran, jenis paymentnya itu dia pakai apa. Nah, misalnya kalau nanti Bapak Ibu sudah tulis di sini data-datanya, terus lihat ternyata sebagian besar itu pakai
QRIS, berarti Bapak Ibu bisa evaluasi lagi. Oh, mungkin supaya lebih banyak lagi, lebih pelanggan lebih nyaman lagi, mungkin boleh disediain QRIS ataukah data-data terkait dengan eh, misalnya kalau Bapak Ibu sudah punya marketplace, dia itu belinya di mana? Apakah di Shopee atau Tokopedia? Jadi Bapak Ibu lebih memfokuskan nanti produknya untuk di platform yang eh, terdapat banyak eh, penjualan. Oke, mungkin bisa next slide. Bantu ada. Oke. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengelola data, tapi eh, sebagai UMKM saya hanya akan menjelaskan dulu. Untuk UMKM saya hanya akan mencoba menjelaskan sedikit terkait ini untuk sebagai dasar saja dulu. Nanti boleh dicoba-coba di rumah sesuai dengan datanya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan rata-rata penjualan menjadi patokan stok. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan rumus rata-rata penjualan harian dikali dengan jumlah hari. Maka itu akan menjadi stok minimum dari produknya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya 10 donat per hari, maka akan dikali dengan eh, stok bahan dan didapatkan 70 per minggu. Coba next slide lagi, Kak. Selesai materi punya nah. Biar nih. Sudah Mina. Next. Oke. Mungkin sebagai penutup akhir di sini data sederhana dampaknya luar biasa. Prediksi stok apa akan memprediksi masa depan dari usaha Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. 5 menit jika apa enggak? Oh, Baik, terima kasih Kak Jovita Reman atas ilmu yang telah dibagikan terkait bagaimana eh, mencatat, mencek, dan cuan dan tercerdas mengelola data penjualan dan bagaimana memprediksikan stok untuk UMKM. Oke, selanjutnya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman boleh mengajukan pertanyaan terkait tentang materi yang telah dibawakan dari Kak Jovita Reman. Jadi bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau angkat tangan. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengaktifkan fitur raise hand dan angkat tangan. Boleh Pak Andi, silahkan mengaktifkan mic-nya. Oke, makasih. Sorry ya, saya nggak aktifkan videonya karena kalau saya aktifkan videonya jaringannya putus-putus. Maklum di Ya, Sediang aman, sini Pak. dekat bandara. Ya, jadi terima kasih tadi materinya sangat bagus ya, sangat membantu. Memang tadi sampaikan bahwa untuk kita UMKM ini masih sulit untuk melepaskan atau memisahkan ya antara bisnis dengan pengeluaran pribadi atau priva ya. Ya, tadi juga dijelaskan aplikasi yang digunakan itu Excel ya, Mbak Novita ya, Jovita ya. iya betul Pak. Ya, mungkin ya mungkin bisa kami dibantu karena kami kan ya maaf agak sedikit gaptek mungkin dengan teknologi ya. Untuk Excel mungkin apakah bisa ya dibuatkan semacam Excel yang ada makronya itu supaya kami hanya menginput dua pembelian dengan penjualan karena itu yang rutin. Jadi kami kalau misalnya beli bahan
misalnya terigu, minyak dan lain-lainnya, itu langsung bisa masuk ke link langsung ke makro yang dituju gitu supaya nanti arahnya masuk ke aplikasi apa ke menu sheet yang rugi laba gitu Bang. Kalau gitu Jovita ya. Eh, karena ada hal juga yang kami agak kesulitan itu untuk menentukan biaya misalnya penggunaan gas melon misalnya saya keripik ya, saya menggunakan satu kali adonan itu kurang lebih 5 jam. Nah, kira-kira itu dari harga 18,5 gas itu berapa sih biaya gas yang digunakan? Itu mungkin salah satu kendala yang saya alami selama ini. Makasih Mbak Jovita, moderator. Kembalikan. Makasih. Baik, Bapak Dapur Andi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Jovita mungkin bisa langsung jawab pertanyaannya. Saya persilahkan. Oke, tadi dari Bapak dari Pak Andis, kata Pak Andis ini tadi katanya boleh minta dibuatin untuk template-template penjualan biar mungkin maksudnya kolom-kolomnya ya Pak, biar nanti tinggal nginput datanya gitu. Tapi di sini kan sebenarnya untuk template-nya itu tidak bisa satu template untuk semua, harus disesuaikan lagi dengan usahanya Bapak Ibu. Nanti mungkin boleh nanti saya hubungi Ki, terus saya boleh bantu buatkan sesuai dengan usaha dan produk-produk dari Pak Andis ini gitu. Atau gimana Pak Andis? Bagaimana Bapak Andis? Apakah ada feedback yang ingin diberikan terkait pertanyaan yang telah diberikan? Ya, thanks Mbak. Thanks bantuannya nih bagus. Saya senang sekali mendengarkan. Saya tunggu Mbak ya. Makasih Mbak Jovita. Makasih. Oke Pak, nanti mungkin boleh dihubungi nanti admin dari Rumah BUMN. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Andis atas feedback yang telah diberikan. Dan terima kasih juga Kak Jovita atas uh, bantuannya karena telah memberikan sedikit bantuan untuk bagaimana Andis ini mengelola stoknya dengan menggunakan apa tadi? Excel ya, spreadsheet. Oke, jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, silahkan angkat tangan atau boleh langsung di lewat kolom chat. Moderator izin boleh bertanya. Oke, silahkan Kak Brownies Bakery. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator dan juga untuk pemateri kita hari ini. Terima kasih atas pemaparannya yang sudah sangat informatif. Jadi pertanyaan saya terkait dengan data penjualan itu tadi. Jadi bagaimana sebenarnya caranya kita membedakan antara produk yang perlu kita pertahankan stoknya dengan produk yang sebaiknya kita kurangi. Jadi berdasarkan data penjualan itu bagaimana caranya kita em, ya kayak memilih dan memilah lagi terkait dengan pertahanan stok itu tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Brownies Bakery atas pertanyaan yang telah diberikan. Kak Jovita Rema mungkin bisa langsung jawab pertanyaan dari Kak Brownies Bakery. Silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Brownies Bakery. Jadi, terkait dengan bagaimana kita menentukan bahwa produk ini akan ditambah stoknya atau dikurangi. Nah, sebenarnya kalau misal ini tadi salah satu manfaat dari pencatatan keuangan, pencatatan penjualan. Jadi, misalnya kalau kita sudah catat semua data-data dari penjualan harian kita, akan terlihat sangat jelas bahwa produk ini banyak yang laku ataupun produk ini penjualannya itu kurang peminatnya. Jadi berdasarkan data inilah tadi kita bisa cek, oh ternyata produk ini kurang. Tapi sebenarnya tidak harus langsung kita kurangi stoknya. Kita bisa pikirkan dulu cara bagaimana agar stoknya itu dapat meningkat. Jadi kita coba dulu cari solusi apa sih yang membuat ini produk kurang laku. Misalnya mungkin rasa
dari coklatnya itu kurang sesuai dengan produknya kita. Kita bisa coba eh, jenis rasa coklat lain, brand lain, ataukah eh, mencoba juga cara-cara lain yang bisa meningkatkan penjualannya. Tapi kalau memang misalnya nanti kita cek lagi, kita sudah melakukan evaluasi, terus kita sudah mencoba melakukan perubahan, tapi ternyata memang stoknya eh, tetap menurun ataupun tidak meningkat, maka mungkin stok dari usahanya kita itu bisa dikurangi karena eh, mungkin dari lokasinya kita para peminatnya itu memang lebih dominan ke satu rasa yang berbeda, satu rasa yang sama. Jadi supaya tidak supaya mengurangi pengeluaran dan juga stok dari bahan-bahannya kita itu tidak tersimpan dan ujung-ujungnya basi atau expire, maka lebih baik kita meningkatkan stok untuk produk-produk yang laku biar produknya itu pemasukannya kita jadi lebih maksimal juga. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Jovita Rema atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana dengan Kak Brownies Fikri? Apakah ada feedback yang ingin diberikan terhadap jawaban terkait jawaban yang telah diberikan? Oke, bagaimana Kak Brownies Bakery? Apakah ada feedback yang ingin diberikan terkait jawaban tadi dari narasumber kita? Aman, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait tentang cara cek data dan bagaimana memprediksikan stok sebagai UMKM? Apakah Bapak Ibu dan teman-teman masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, Kak Jovita, memang ini ada nih pertanyaan dari Ibu Siti Hardiani, di mana pertanyaan itu tentang bagaimana sih mengatur data keuangan sebelumnya lupa dicatat dan rata-rata penjualan per minggu dan per bulan. Izin bertanya, bagaimana mengatur data keuangan yang sebelumnya itu lupa dicatat dan rata-rata penjualan per minggu dan per bulan. Oh, ya ya. Mungkin pertanyaannya bisa ditangkap ya Kak Jovita, memang mungkin bisa langsung dijawab. Oke, bagaimana mengatur data keuangan sebelumnya lupa dicatat dan rata-rata penjualan per minggu dan bulan. Oke, seperti yang sudah saya bahas juga tadi, ada baiknya ini salah satu eh, saran dari saya supaya Bapak Ibu itu mengatur melakukan pencatatan itu per hari supaya tidak ada kelupaan. Nah, misalnya kalau misalnya memang Bapak Ibu tidak bisa melakukan pencatatan per hari, eh, Bapak Ibu boleh catat saja dulu di buku tulis ataukah di HP-nya Bapak Ibu terkait penjualan di hari itu. Nah, nanti baru Bapak Ibu melakukan perekapan data itu per minggu ataupun per bulan. Jadi sebenarnya memang harus per hari, Bu. eh, Bapak Ibu sekalian supaya jelas dan kalau mungkin Bapak Ibu dari UMKM ini banyak yang terkendala di hari itu boleh dicatat di buku ataupun di HP dulu supaya penjualan-penjualan yang ada di hari itu tidak terlewatkan karena memang ataukah misalnya ini setiap transaksi langsung dicatat Bapak Ibu. Setelah melakukan transaksi, terus Bapak Ibu sudah melayani customer. Setelah itu customer pergi, Bapak Ibu langsung catat apa yang mereka beli, jam berapa. Kalau perlu sampai jamnya, tanggalnya, terus juga produk apa yang dibeli, berapa produk yang dibeli, hingga pada total penjualannya. Nah, mungkin
Kan kalau misalnya dari buku tulis setelah customer pergi itu sangat mudah ya, tidak perlu lagi buka laptop ataupun ini nanti setelah per minggu ataupun per bulan baru deh dimasukin ke Excel ataupun spreadsheet gitu. Saya kembalikan ke Madara. Baik, terima kasih banyak Kak Jovita Remang atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana dengan Ibu Siti Hardiani? Apakah ada feedback yang ingin diberikan terkait jawaban? Oke, oke Kak, oke sudah di, oke kan? Jadi mantap ya jawaban dari Kak Jovita Remang ini. Oke, selanjutnya, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu dan teman-teman? Kalau ini, oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Mary Eka Darmayanti nih, Kak Jovita, di mana pertanyaan itu apakah harus beli buku jurnal seperti buku kas, buku bank, atau buku penjualan atau pembelian yang dijual di toko buku? Oke, boleh dijawab pertanyaan dari Ibu Mary Eka Darmayanti. Silahkan Kak Jovita. Terkait pembelian buku, sebaiknya iya. Jadi saran saya Bapak Ibu punya satu buku, baik itu buku tulis, terus Bapak Ibu buat sendiri tabel-tabelnya, ataukah buku-buku yang sudah memang ada tabel-tabel untuk pencatatan arus kas. Nah, Bapak Ibu boleh tuh taruh di meja kasir ataupun di outletnya Bapak Ibu supaya setiap selesai transaksi Bapak Ibu bisa langsung catat. Nah, di sini juga sebenarnya sangat membantu untuk para eh, UMKM mencatat keuangan kalau misalnya tidak bisa menggunakan laptop ataupun Excel gitu. Oke, terima kasih. Cukup Kak Jovita atau masih ada yang ingin tambahkan? Ini saya lihat juga dari Pak Muhammad Rusdi di sini untuk melihat apakah untung dan rugi bagus memang perlu buku kas dan keluar masuk. Jadi biaya operasional bisa kita ketahui dan bisa tahu. Iya betul, itu saran yang sangat bagus juga dari Pak Rusdi. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya harus dicatat, mulai dari pemasukan, pengeluaran, catat semua supaya Bapak Ibu tidak ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada pencatatan, pasti bakalan ada yang terlupa. Terus juga apalagi kalau misalnya Bapak Ibu itu melakukan produksi di rumah, pisahkan antara produksi biaya produksi untuk kesehari-hari dengan biaya produksi untuk usahanya Bapak Ibu gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Jovita atas pertanyaan yang telah diberikan. Jawaban yang telah diberikan. Bagaimana Ibu Mary Eka Darmayanti dan Bapak Muhammad Rusdi? Apakah ada feedback yang ingin diberikan atau cukup? Dan ini ada dari Ibu Siti Hardiani, Kak. Katanya boleh dibagikan format Excel yang di PowerPoint tadi. Katanya boleh dia, boleh Kak dibagikan format Excelnya. Iya, nanti bakalan dibagikan. Oke, jadi nanti Ibu setelah kajian nanti akan dibagikan format Excelnya. Oke, jadi teman-teman dan Bapak Ibu pelaku UMKM apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau boleh nih berbagi sharing-sharing pengalamannya bagaimana terkait mengelola stok sebagai UMKM. Silahkan ya aktifkan mikrofonnya atau boleh aktifkan fitur raise hand atau angkat tangan.
Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaannya, jadi kita selesaikan untuk sesi tanya jawabnya dan diskusi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan program dari divisi digital. Oh, masih ada nih satu pertanyaan lagi Kak Jovita Rema. Bagaimana caranya cari dari data harian yang kita catat di buku jurnal bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan yang sederhana? Mungkin bisa dijawab, ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa dijawab Kak Jovita Rema. Oke, terkait dengan bagaimana memindahkan laporan hasil penjualan, mungkin maksudnya dipindahkan ke ini ya, ke laptop ataupun Excel. Jadi sebenarnya Bapak Ibu juga bisa tulis saja dulu, misalnya jam segini ada 3 produk, produknya ini yang kejual. Terus setelah itu baru Bapak Ibu pindahkan. Makanya memang butuh template Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu itu butuh format template di Excel supaya nanti tinggal dimasukin datanya. Nah, dari datanya ini juga nanti bakalan lebih rapi dan juga lebih gampang untuk dilihat, apalagi untuk transaksi yang sudah banyak. Jadi memang perlu dibuat dulu template yang disesuaikan dengan produknya Bapak Ibu supaya nanti kalau dimasukin lebih rapi, terus juga lebih jelas dan lebih sesuai dengan format-format eh, produknya Bapak Ibu gitu. Banyak template yang bisa Bapak Ibu coba. Mungkin boleh di share juga di Google, itu banyak template-template. Sesuai juga, boleh disesuaikan juga dengan kemauannya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ini mau simpan data terkait jenis pembayarannya, ataukah mungkin juga boleh alamatnya, nomor HP-nya. Nah, dari data-data ini sebenarnya juga banyak, misalnya kayak nomor HP, Bapak Ibu bisa gunakan nomor HP pelanggannya Bapak Ibu untuk call up mereka nanti untuk tawarkan lagi produk baru, atau kalau misalnya sudah lama tidak membeli, boleh ditawarin lagi supaya pelanggannya Bapak Ibu juga boleh tetap eh, ada gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Jovita Rema atas em, jawaban yang telah diberikan terkait bagaimana caranya kita uh, dari harian yang kita catat itu buku jurnalnya bisa juga digunakan untuk membuat laporan keuangan yang sederhana. Jadi Ibu Mary Eka Damayanti mungkin bisa jawab ya pertanyaan yang telah diberikan dengan jawaban-jawaban dari narasumber kita. Jadi terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ibu Mary Eka Darmayanti. Jadi itu tadi materi terkait bagaimana cara mencatat, cek, dan cuan, bagaimana cara cerdas mengelola data penjualan dan prediksi stok untuk UMKM. Jadi dari materi yang telah disampaikan dari Kak Jovita Remang, dapat kita simpulkan bahwa mengelola data penjualan secara cerdas merupakan langkah yang paling penting bagi seorang UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari kerugian dan tetap memaksimalkan keuntungan. Dengan mencatat seluruh transaksi penjualan secara konsisten dan detail, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi digital, tentunya penjualan tetap rapi dan akurat serta terdokumentasi. Kemudian dengan cara mencek atau mencatat untuk mengetahui bagaimana produk, waktu penjualan tertinggi, dan bagaimana pola pembelian konsumen. Tapi ini tentunya penting untuk mengukur performa bisnis dan menghindari kesalahan dalam pengelolaan stok. Kemudian cuan, dengan catatan analisis yang tepat, tentunya UMKM dapat melakukan prediksi stok secara lebih akurat dengan mengurangi revisi overstock, kehabisan barang atau mungkin expired, serta membuat keputusan bisnis berbasis data yang berpotensi dengan meningkatkan keuntungan cuan. Jadi dengan materi kita hari ini, mungkin dengan lebih tepatnya kita harus menghindari kerugian dan tetap memaksimalkan keuntungan kita dengan cara mengelola data penjualan dan tetap memprediksi stok UMKM. Oke, selanjutnya kita
masuk ke sesi pemaparan program, itu program dan divisi digital marketing. Mungkin Kak Operator bisa langsung tampilkan. Oke. Nah ini dia, ada program dari divisi digital marketing, di mana divisi digital marketing di Rumah BUMN BRI Makassar mendukung UMKM dalam uh, sudah mendukung UMKM untuk mempromosikan produknya secara go digital. Yang pertama itu membuat e-katalog dan website. Promosi produk dan layanan pada e-katalog dan website resmi langsung Rumah BUMN BRI Makassar. Kemudian display produk uh, di mana produk Bapak Ibu akan ditampilkan langsung di Rumah BUMN BRI Makassar dan akan mendapatkan dukungan pemasaran. Kemudian review dan visit, di mana akan dibuatkan konten menarik untuk mempromosi produk dan mengunjungi rumah produksi usaha Bapak Ibu. Kemudian akan membranding UMKM dengan cara mendesain logo kemasan, kartu nama, brosur agar meningkatkan daya tarik calon pembeli. Kemudian akan membuatkan akun WhatsApp dan Google Business untuk menjangkau lebih banyak lagi pembeli. Kemudian pembuatan akun online shop seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain agar produk Bapak Ibu ini mudah ditemukan oleh calon pembeli. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang berminat terkait program dari divisi digital marketing, silahkan scan barcode di bawah yang ada pada layar Bapak Ibu, atau boleh langsung hubungi langsung nomor WhatsApp uh, tim dari Rumah BUMN BRI Makassar terkait tentang program dari divisi digital marketing. Nah, selanjutnya kita juga ada kegiatan 17 Agustus, di mana kegiatan 17 Agustus tahun 2025 bertemakan Beri Gembira. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin seru-seruan bersama kami di Rumah BUMN BRI Makassar, silahkan datang langsung di Rumah BUMN BRI Makassar pada tanggal 17 Agustus 2025 dan lombanya itu akan diadakan sore hari dan untuk penerimaan hadiahnya akan diadakan pada malam hari. Jadi kita seru-seruan bareng, uh, banyak lomba tentunya dan hadiahnya itu senilai 1 juta rupiah bagi pemenang lomba dari 17 Agustus ini. Nah, selanjutnya, sebentar pada sesi siang, akan ada lagi pelatihan yang akan dibawakan langsung akan dibawakan langsung oleh Kak Kak Ilu Putri dan Akila Putri Nur Hidayat, di mana tema pada pelatihan siang hari ini, siang sebentar, pada sesi 2, yaitu meningkatkan visibilitas dan kesempatan bisnis UMKM melalui LinkedIn dan wawancara yang efektif. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, ya masuk pada sesi 2 pada pelatihan sebentar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pendownloadan sertifikat. Jadi teman-teman, Bapak Ibu silahkan mengakses link pelatihan yang saya lampirkan silahkan mengakses link pelatihan pada kolom chat yang saya cantumkan. Silahkan. Nah, pada kolom chat terdapat link, di mana link itu merupakan unduh sertifikat pada pelatihan hari ini. Nah, pertama-tama, silahkan login, kemudian masukkan email dan password Bapak Ibu pada pada link tersebut, kemudian masuk ke halaman profile, selanjutnya, kemudian scroll ke atas lalu Bapak Ibu akan mendapatkan menu drop down di mana akun, kemudian sertifikat saya. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu akan melihat semua daftar pelatihan yang pernah Bapak Ibu ikuti. Jadi silahkan pilih tema pelatihan ya hari ini.
dan akan diarahkan untuk mengisi survei singkat dan ini akan bertujuan untuk mengukur seberapa mudah Bapak Ibu dalam memahami materi. Nah, setelah itu masukkan redeem code. Redeem code-nya yaitu redeem code-nya yaitu catat. Nah, setelah memasukkan redeem code akan diarahkan pada sertifikat dan sertifikatnya itu siap diunduh dan terlampir nama Bapak Ibu pada sertifikat tersebut. Oke, jadi itulah tadi pelatihan kita hari ini terkait tema catat, cek cuan, bagaimana memprediksi stok sebagai seorang UMKM, pelaku UMKM. Nah, selanjutnya kita akan foto bersama. Jadi teman-teman boleh langsung aktifkan kameranya. Kita dokumentasikan kegiatan kita hari ini. Oke, silahkan aktifkan kameranya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, rumah BUMN satu, dua, tiga. Oke, selesai. Jadi, setelah tadi pelatihan kita hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jovita Remang atas uh, ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Ucapkan kepada Bapak Ibu pelaku UMKM atas kehadirannya dan telah meluangkan waktunya pada pelatihan kita hari ini. Walaupun pelatihan kita hari ini melalui daring atau online, tapi semangat Bapak Ibu tentunya tak terhenti dan selalu semangat dalam mencari ilmu terkait bagaimana kita mengelola keuangan kita sebagai pelaku UMKM. Nah, jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mary Kadarmayanti, Bapak Muhammad Rusdi, Dapur Andis, Zen Rusdi, dan teman-teman sekalian atas kehadirannya pada pelatihan hari ini. Saya Fajri, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.